بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita yang masih membahas Kitabul Jami'. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang al-birru, ya, berbakti dan wasilaturahim dan silaturahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Bab yang kedua ini, ya, berbuat kebaikan dan menyambung silaturahim. Yang pertama kita tentang albir, berbakti. Ya. Ingat, albir, berbakti, dan asillah, ya, menyambung, ini memiliki kedudukan yang berbeda. Albir, berbakti kepada orang tua, ini derajatnya, ya, lebih tinggi dibandingkan dengan bersilaturahim. Ya, makanya orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia disebut sebagai al-aqu, orang yang durhaka. Ya, di dalam syariat orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua disebut al-aq. Al-aqu yaitu orang yang durhaka. Ya. Adapun orang yang tidak menyambung silaturahim atau memutus silaturahim disebut dengan al-qati'. Al-qati' yang artinya dia memutus, pemutus. Dia enggak nyambung silaturahim. Berbakti yang dimaksudkan di dalam bab ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Adapun kepada kakek, kepada nenek, ya, atau yang selain kedua orang tua kandung, ya, ini juga dinamakan berbakti, namun tingkatannya di bawah berbakti kepada kedua orang tua, ya. Jadi tingkatannya masih di bawah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua orang tua, ya, di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya dengan kedua orang tua itu berbuat baik. Ya. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah satu di antara keduanya, baik itu nanti bapaknya atau ibunya, ya, atau kedua-duanya,
sampai berumur lanjut, maka fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Maka jangan sekali-kali kau mengatakan kepada keduanya perkataan ini aja nggak boleh ya. Ya, kadang kan orang disuruh, "Lek, tolong belikan ini di warung." Ya, dia berangkat tapi terkadang dengan kata apa? Lagi enak-enak main. Ya, dia berangkat tapi apa? Keluar kata-kata ini. Haram. Nggak boleh. Bahkan para ahli tafsir mengatakan kata-kata ini kata-kata yang paling rendah. Artinya derajatnya paling rendah. Seandainya ada kata-kata yang menyinggung yang lebih rendah dari kata-kata itu Allah akan gunakan kata-kata tersebut. Ya. Misalnya kalau di Indonesia kadang ada yang disuruh tapi ya, keluar dengan misalnya pintunya ditutupnya secara nggak seperti biasanya, keras. Ya, ini sudah melukai hati orang tua. Kata-kata ini aja nggak boleh, apalagi kemudian yang lebih di atasnya lagi. Gimana dengan perkataan yang lebih di atasnya lagi, yang ngumpat orang tua, ya, yang membohongi orang tua, yang berdusta kepada orang tua, yang menipu orang tua, ya, apalagi sampai melukai fisik orang tua dan seterusnya. Tentu ini jauh lebih dilarang oleh agama Islam. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak kepada mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah dengan perkataan yang lembut, yang baik, yang mulia. Ya. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu, ya, penuh dengan kesayangan, dan ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, wahai Rabbku, ya, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana ia telah merahmatiku ketika aku kecil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam surat Al-Isra ini ketika Allah mengatakan imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, jika salah seorang di antara keduanya itu berlanjut usianya, artinya berumur lanjut, sudah tua, ataupun keduanya sudah tua, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan berbakti di dalam ayat ini itu adalah berbakti kepada kedua orang tua, kepada kedua orang tua langsung, ya, bukan misalnya ya nenek atau kakeknya. Itu termasuk berbakti, termasuk dalam berbakti, tapi derajatnya di bawah berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian banyak yang salah kaprah berkaitan dengan silaturahim. Ya. Banyak, terutama di Indonesia ini, karena salah mengartikan, salah memaknai apa itu silaturahim. Ya. Terkadang mereka mengungkapkan yang seharusnya itu disebut dengan ziarah, berkunjung, mereka sebut dengan bil silaturahim. Oh, saya ingin silaturahim dengan teman sekelas pas SMA dulu, udah lama nggak main, saya pengen silaturahim. Oh, saya pengen silaturahim ke guru saya. Ya. Ini kata-kata yang lumrah, yang biasa digunakan, namun sebenarnya dalam
peninjauan syariat juga tata bahasa Arab ini sesuatu yang kurang tepat, karena ini lebih tepat disebut dengan berkunjung atau ziarah. Mengapa demikian? Karena syariat itu membedakan silaturahim dan juga berziarah. Teman-teman, guru, berbeda ziarah dan silaturahim. Pahalanya pun berbeda, keutamaannya pun berbeda. Masing-masing memiliki kedudukan, masing-masing memiliki keutamaan, namun berbeda antara kita menyambung silaturahim, kita bersilaturahim dengan kemudian berkunjung ke teman-teman. Apa perbedaannya? Secara singkat bahwa silaturahim itu kita berkunjung ke kerabat kita, kerabat kita yang masih satu rahim. Artinya nanti kita akan bahas secara detailnya satu rahim itu apa. Sedangkan ziarah itu dia enggak ada kaitannya dengan kerabat. Dia bukan kerabat kita. Misalnya tadi teman, atau misalnya guru kita, dia dapat pahala, tapi tidak sebagaimana yang silaturahim. Silaturahim ini pahalanya luar biasa, mendatangkan pahala yang istimewa. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal", dan orang-orang yang mereka menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim, apa-apa yang Allah perintahkan supaya disambung, maka kemudian Allah menyebutkan balasan setelahnya, ulaika lahum uqbad dar. Maka mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kesudahannya nantinya akan mendapatkan tempat tinggal yang terbaik, itu surga. Makanya ayat setelahnya apa? Tempat terbaiknya apa kata Allah? Jannatu adni yadkhulunaha. Itu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya. Ini menunjukkan silaturahim itu merupakan salah satu amalan yang spesial, yang luar biasa pahalanya, karena bisa memasukkan orang ke dalam surganya. Dan banyak sekali hadis-hadis atau ayat-ayat yang berkaitan dengan silaturahim yang tentunya akan ada pembahasannya sendiri. Baik, lantas apa makna ar-rahim? Silaturahim, menyambung ar-rahim. Yang disambung itu siapa? Maka kita harus tahu kerabat ini siapa saja. Para ulama membagi menjadi 3. Kerabat itu dibagi menjadi 3. Kerabat itu bisa dari istri karena perkawinan, misalnya mertua, adik ipar, dan seterusnya. Ini namanya kerabat yang dia menjadi kerabat dikarenakan pernikahan. Kemudian yang kedua, ada kerabat sepersusuan. Misalnya saudara sepersusuan, ibu atau ayah sepersusuan. Ini kerabat yang kedua. Kerabat yang ketiga itu adalah dari jalur nasab. Kerabat yang memiliki hubungan darah dengan kita, saudara kandung, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Nah, ini juga disebut dengan kerabat. Lalu di antara 3 ini, mana yang wajib, mana yang termasuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung
ya silaturahimnya, maka ini ada khilaf di antara ulama, ya. Namun wallahu alam, yang lebih rajih, yang lebih kuat pendapatnya adalah ya yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan silaturahim adalah menyambung hubungan karena sebab nasab atau darah. Nah, ini yang wajib, ini yang nanti akan mendapatkan pahala yang disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd tadi, dan juga hadis-hadis yang menceritakan ya pahala, menjelaskan pahala silaturahim adalah ketika dia menyambung ya dengan ya senasab atau sedarah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Maka ini ya di Indonesia ya terkadang akhirnya karena salah memahami ini, banyak yang kemudian ya akhirnya ada temennya yang buruk, ya misalnya dia punya teman buruk yang dia bisa mempengaruhi, ya bahkan mungkin dia udah terpengaruhi tapi dia nggak mau ninggalin dengan dalih apa? Saya nggak mau memutus silaturahim, ya. Padahal dianya tidak, ya. Dia hanya ingin terus ya bergaul dengan dia, ya. Ini satu ya keliruan, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka diantaranya adalah misalnya orang tua, ya, saudara laki-laki, ya, saudari perempuan, kakek, nenek, cucu, ya, paman, bibi, ya, ini masuk di dalam ya silaturahim, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Kemudian ya, ada beberapa yang harus kita ketahui, yang harus kita ketahui, diantaranya adalah bagaimana ketika kita memiliki orang tua yang ternyata dia non, apakah tetap berbakti kepada mereka ataukah tidak? Maka Ibnu Hazm rahimahullahu taala beliau mengatakan wattafaqu anna birral walidaini fardun. Para ulama itu bersepakat bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu hukumnya fardu, wajib, ya, hukumnya wajib, ya. Para ulama ya tatkala mereka menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, mereka tidak membedakan antara orang tua yang muslim ataupun yang non, baik itu fasik, artinya misalnya dia suka berbuat dosa-dosa yang besar, atau misalnya sampai ya dia ya keluar dari Islam, ya. Para ulama tidak membedakannya. Maka ulama mengatakan bahwa berbakti kepada kedua orang tua yang non itu hukumnya tetap wajib, ya, hukumnya tetap wajib, ya. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan kita tetap wajib mematuhi kedua orang tua, ya. Ketika orang tua itu meminta sesuatu, ya, tapi ternyata di agamanya itu boleh, namun di agama kita nggak boleh, ya, sebagian ulama mengatakan dia harus mengikuti perintah orang tua, berbakti kepada orang tua, walaupun ini pendapat yang lemah, ya. Artinya ini hanya ingin menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu tidak hanya kepada, ya, ketika kedua orang tua kita itu muslim. Namun
ketika qadarullah misalnya ada ya kedua orang tua ya yang non, maka kita tetap berbakti kepada keduanya. Ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Dan kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada orang tuanya. Ya. Terutama kepada siapa? Ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin, yang mana ibunya telah mengandung ya, dengan kepayahan di atas kepayahan, dan juga kemudian menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli, agar engkau bersyukur kepadaku dan kepada orang tuamu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, jika kedua orang tuamu itu bersungguh-sungguh menyuruh engkau untuk berbuat kesyirikan, untuk menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan ditaati. Kemudian apa perintah Allah? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia ini dengan baik. Ya. Al-Baghawi rahimahullah taala, beliau ketika menafsirkan ayat ini mengatakan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, menafsirkan kalimat ini ya firman Allah, yaitu perintah untuk berbuat baik kepada orang tua ya. Walaupun dia menyuruh hal-hal yang kemusyrikan, namun kita harus tetap berbuat baik. Kata beliau apa? Bil ma'ruf wa huwa al-birru was-silatu wal 'ishratul jamilah. Ya, berbuat baik di sini adalah dengan tetap menyambung silaturahim. Ya, tetap bergaul dengan baik. Ya. Bahkan Ibnu Atiyah beliau berkata ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, yakni al-abawain al-kafirain. Ya. Dan berbuat baiklah kau, ya, berinteraksi engkau dengan kedua orang tuamu dengan baik, itu al-abawain al-kafirain. Ayat ini itu menjelaskan tentang kedua orang tua yang kafir. Dengan apa? Silhuma bil mal wad'uhuma birifq. Ya, sambung silaturahim ya, dengan membawa harta ya, dan juga ajak untuk masuk Islam dengan lembut ya. Dan terlalu banyak dalil-dalil ya, atau perkataan-perkataan ulama yang menjelaskan kita tetap wajib untuk berbakti kepada orang tua ya, walaupun ya mereka adalah orang yang ya kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian bagaimana kalau hukum menyambung silaturahim ya kepada kerabat yang non? Tadi orang tua, sekarang kerabat. Ya, bagaimana dengan kerabat? Maka kita telah tahu, tadi kita jelaskan kalau orang tua tetap wajib. Ya. Nah, berkaitan dengan kerabat, ya, telah disebutkan beberapa dalil tentang disyariatkannya kita untuk tetap menyambung silaturahim dengan mereka. Ya, seperti riwayat Asma yang didatangi oleh ibunya yang musyrik, kemudian Umar yang beliau menyambung silaturahim dengan saudaranya. Umar membawakan baju hadiah ya, untuk saudaranya yang musyrik ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ya, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum."
wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin. Dari siapa? Dari mereka sendiri, dari istrinya, dari ibunya, ya, dari kerabat mereka, ya. Kemudian, ya, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, ya, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau sama lain lebih berhak, ya, di dalam hak waris, maksudnya di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu. Penggalan kata atau, ya, kalimat di dalam illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, kecuali kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu, ini bersifat umum, mencakup kerabat yang, ya, seiman dan juga kerabat yang tidak seiman, ya. Makanya orang-orang, ya, saudara-saudara, ya, atau kerabat-kerabat yang tidak seiman, mereka tidak mendapatkan warisan, nggak boleh, ya. Namun mereka bisa mendapatkan yang namanya apa? Wasiat, ya, wasiat. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, atau Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ya, diwajibkan atas kamu apabila salah seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, artinya dia sudah merasa mungkin sebentar lagi mau meninggal, ya. Jika meninggalkan harta yang banyak, maka kata Allah Subhanahu wa taala, berwasiatlah untuk ibu dan bapak dan karib kerabatnya. Ya, ibu dan bapak tentu udah, ya. Ini sebagian kemudian masuk ke dalam warisan ibu dan bapak. Sedangkan untuk saudara-saudara yang non, ya, di sini termasuk, dia boleh memberikan wasiat untuk saudara-saudaranya yang non, namun dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan, ya. Qatadah berkata, ya, lil qarabati min ahli syirki wasiyah, kerabat musyrik, kerabat yang dia bukan orang yang beriman, itu boleh mendapatkan wasiat, namun dia tidak boleh mendapatkan warisan. Ya, artinya kita tetap dianjurkan untuk berbuat baik, ya, untuk menyambung silaturahim kepada mereka, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sini, ya, jumhur ulama, ya, berpendapat bahwa jumhur ulama itu mayoritas ulama berpendapat bahwa menyambung silaturahim kepada kerabat yang kafir, ya, apalagi kemudian fasik, ya, dia tidak sampai kafir, fasik, mungkin suka kemaksiatan, suka berbuat dosa-dosa besar, itu hukumnya mustahab, ya. Jadi jangan diputus, tetap kita jalin, ya, hubungan, ya. Hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan, namun tidak sampai derajat wajib, kecuali orang tua. Kalau orang tua, ketika orang tua itu misalnya non atau fasik, maka orang tua hukumnya wajib untuk kita sambung silaturahim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terlebih lagi ketika kita menyambung silaturahim kepada mereka, ini niatnya untuk agar mereka, ya, memeluk agama Islam, ya, mendakwahi mereka, ya,
Tentu ini akan sangat bermanfaat. Sebagaimana perkataan Ibnu Hajar, silaturahimil kafir yang bagi taqiduha bima idza anasa minhu ruju'an anil kufri aw raja'an yakhruja min sulbihi muslim. Menyambung silaturahim kepada kerabat kafir itu seyogyanya dikhususkan dengan asumsi bahwa kerabat kafir tersebut akan sadar kekeliruannya dari kekafirannya, atau ada harapan bahwa dia akan kembali ke dalam agama Islam, atau nanti keturunan-keturunannya itu akan ada yang Islam. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan insyaallah besok kita masuk ke hadis yang pertama tentang keutamaan silaturahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.